Nah, jadi saya akan menekankan lebih banyak kepada identitas remaja, saudara ya, mendampingi remaja di zaman yang berubah dan bagaimana peran sekolah Kristen. Ya, jadi apa sih tantangan terbesar remaja zaman ini? Yang pastinya berbeda, saudara, dengan zaman kita, yaitu tekanan akademik sekarang luar biasa, ya, media sosial, krisis identitas, kesehatan mental, dan relasi dengan orang tua. Saudara, saya sebagai konselor, saya menangani begitu banyak masalah orang tua dengan remaja. Dan remaja tidak hanya mencari jawaban, mereka sedang mencari siapa diri mereka. Jadi entah di tengah kekritisan mereka, mereka terus bertanya siapa diri mereka. Jadi siapa saya sebenarnya itu menjadi kebingungan di dalam identitas remaja, saudara. Ya, dan ketergantungan media sosial membuat dia mencari nih identitas saya itu siapa. Tekanan dari teman sebaya. Ya, bagaimana dia mencari penerimaan sehingga itu meningkatkan anxiety dan depresi. Saudara, ada satu buku yang baru terbit 2024 kemarin, The Anxious Generation. Jonathan Haidt mengadakan sebuah penelitian dari 2010 sampai 2020. Dia menemukan kenapa remaja-remaja meningkat, stres, depresi, bahkan bunuh diri, suicide. Ya, apakah ini karena ekonomi di Amerika atau apa penyebabnya? Ternyata dia menemukan 2010 itu mulai muncul iPhone 4 yang bisa selfie. Jadi ketika orang itu sekarang bisa mengisolasi dirinya, dia cukup hanya dengan diri sendiri, maka isolation itu akan menyebabkan anxiety, akan menyebabkan loneliness. Dan loneliness itu sendiri, saudara, ketika anxiety muncul akan membuat depresi. Jadi dia menemukan bahwa yang membuat anak-anak ini menjadi depresi adalah sosial media. Jadi mulai munculnya IG, ya, Facebook dan sebagainya, sehingga membuat anak-anak nggak perlu orang lain karena dia cukup berteman di sosial media. Saudara, saya teringat kepada bagaimana stages, ya, tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson. Jadi kalau kita melihat fase remajanya adalah identity versus role confusion. Tapi kalau kita melihat satu fase sebelumnya, bagaimana di usia SD, anak-anak itu membangun industry versus inferiority. Jika inferiority ini berkembang, maka anak itu menjadi confused, menjadi bingung. Oleh karena itu, kenapa di usia SD, industri itu harus kuat. Pujian, peneguhan, ya kamu bisa, ayo kamu coba. Ya, sehingga ketika dia remaja, dia memiliki strong identity. Nah, saudara, identity ini akan membawa dia kepada usia 21 sampai 39 tahun, bagaimana dia bisa membangun intimacy. Ya, karena kalau tidak, di dalam kebingungan akan perannya, maka akan yang ada isolasi, isolation. Saudara, lihat virtue-nya. Ya, jadi kalau industri, dia akan bertanya, how can I be good? Kompetensinya. Tapi waktu dia identity, who I am. Ya, siapa saya ini? Dan di dalam intimasinya, can I love and be loved? Jadi saudara, ini di usia remaja, who am I? Ya, who am I? Ya, jadi selama masa-masa remaja ini, saudara, dia justru mengembangkan peran di dalam konteks sosial, relasi sosial. Ya, itu akan memberikan satu dampak, ya, untuk dia mengeksplorasi, bereksperimen dengan identitas dia. Dan jika mereka mencapai rasa percaya diri yang kuat, mereka bisa membangun ketahanan yang membuat mereka bisa mengejar mimpi mereka. Jadi jika identitas ini tidak dibangun, maka akan ada rasa tidak aman, insecurity, dan ragu-ragu terhadap diri mereka. Jadi saudara, contohnya remaja mendapatkan kenyamanan dari lingkungan sosial mereka. Untuk mereka mendapat perasaan bahwa mereka penting. Jadi dukungan ini, saudara, sungguh memfasilitasi kematangan di dalam kepribadian mereka. Dan juga melalui persahabatan, saudara ya.
Jadi kita lihat dunia bagaimana membangun identitas remaja kita. Jadi identitas yang dibangun oleh dunia, saudara, tentu saja lewat pencapaian, prestasi, ya. Lalu popularitas. Maka itu yang dicari melalui penampilan, ya. Lalu jumlah followers, ya, pengakuan sosial. Saudara, sebetulnya ini tipuan dunia. Jadi ketika identitas dibangun di atas ini, semuanya rapuh, sangat fragile. Karena apa? Sebenarnya Alkitab mengajarkan identitas kita yang berbeda. Remaja harus tahu bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dan mereka dikasih tanpa syarat. Sehingga mereka memiliki tujuan hidup yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Identitas remaja tidak berasal dari prestasi tapi dari relasi dengan Tuhan. Jadi bukan dari apa yang mereka miliki, bukan apa yang mereka capai dan gapai, tapi siapa yang memiliki mereka. Mereka dimiliki oleh siapa. Jadi mereka harus tahu identitas mereka yang sebenarnya. Jadi saudara, identitas terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Jelas yang pertama-tama adalah keluarga. Ya, keluarga, lalu kemudian setelah itu lingkungan sosial, yang setelah keluarga yaitu teman sebaya, dan setelah itu sekolah. Dan saudara, sekolah menjadi ekosistem pembentukan identitas remaja. Saudara, kita semua, hampir semua adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi kita tahu bagaimana sekolah punya peran yang penting sekali. Yang pertama, sebagai safe psychological space. Sekolah Kristen harus menjadi lingkungan aman secara psikologis. Siswa merasa aman untuk bertanya, untuk gagal. Jadi anak tuh boleh salah, saudara ya. Justru ngeri sekali kalau anak nggak boleh salah. Karena sekarang ini muncul yang namanya atelofobia. Jadi semacam fobia terhadap ketidaksempurnaan, imperfection, or not being good enough. Jadi merasa tidak cukup baik. Saudara, atelofobia ini membuat anak-anak yang pandai, ya, yang justru kita melihat potensinya ada kok, tapi justru kenapa dia paling telat ngerjain tugas, dia tidak mampu menyelesaikan PR-nya. Jadi saudara, ini terjadi sekarang tambah banyak, saudara. Jadi maka anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, justru anak-anak yang mengalami kesulitan di dalam belajar. Ya, jadi bukan karena secara IQ-nya, ya, kemampuannya, tapi justru ada di dalam sisi mentalnya. Jadi siswa berani mengeksplorasi identitasnya tanpa takut dipermalukan. Tentu saja ini tidak berkaitan dengan LGBT karena identitas secara holistik seorang siswa. Dia tidak perlu takut ketika dia berkulit gelap, kemudian dia keriting, ya. Kemudian dia hidungnya pesek, biasanya secara penampilan mereka dapat bully dari temannya. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak bahwa ini menjadi tempat di mana kita bisa menjadi diri saya apa adanya sesuai dengan yang Tuhan ciptakan. Dan saya tetap diterima. Oleh karena itu, ajarkan anak bisa menerima dirinya. Lebih dulu karena dia tahu dia dikasihi dan dihargai Tuhan. Dan itu harus dilakukan juga oleh guru-guru, oleh orang tua, sebagai tempat di mana anak merasa aman. Yang kedua, saudara, sekolah harus menjadi tempat di mana meaning and purpose formation. Saudara, di dalam hal ini, saudara, sekolah Kristen bukan hanya transfer pengetahuan, information, tapi formation of the heart, pembentukan hati dan jiwa. Saudara, James Smith banyak di dalam bukunya mengatakan sebetulnya formation itu lebih daripada information. Kita sering mengatakan ya, misalnya insecure, ya, in itu tidak gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat information, jadi sesuatu yang tidak memformate, sesuatu yang tidak membentuk. Jadi memang sebetulnya pengetahuan itu tidak membentuk hati, tidak otomatis. Nah, oleh karena itu saudara, anak-anak kita, remaja kita harus mendapat jawaban daripada apa yang dia pelajari. Kenapa saya hidup? Untuk apa saya belajar? Apa yang menjadi panggilan hidup saya?
Jadi anak itu belajar matematika bukan untuk supaya bisa menguasai matematika saja. Tapi untuk apa dia belajar matematika? Pasti karena karakter yang mau dibentuk melalui matematika. Dia belajar teliti, dia belajar untuk tekun, dia belajar untuk menyelesaikan masalah. Jadi tanpa makna pendidikan itu hanya menjadi rutinitas akademik, hanya menjadi mesin saja. Ya, jadi harus ada meaning, harus ada purpose daripada sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah community of belonging. Sekolah Kristen harus membangun komunitas di mana siswa merasa dikenal, dihargai, diterima. Saudara, komunitas ini saudara harus jadi komunitas yang sehat, ya. Kalau komunitas ini mereka merasa dimiliki dan memiliki, mereka nggak akan cari di komunitas online, peer group negatif, ya, atau di budaya sosial lainnya, saudara. Karena justru ini menjadi bentuk masyarakat yang paling kecil, yaitu sekolah. Sekolah itu harus menjadi komunitas masyarakat bagi murid-murid kita. Yang keempat, guru sebagai role model. Guru sebagai gembala di sekolah Kristen. Harus ada shepherding, saudara ya. Jadi bagaimana fungsi guru sebagai gembala. Identitas remaja banyak terbentuk melalui observational learning. Jadi bukan hanya apa yang guru ajarkan soal pengetahuan, tapi lebih daripada itu. Mereka lihat bagaimana gurunya hidup. Mereka memperhatikan cara guru menghadapi konflik, mengelola emosi, integritas hidupnya. Jadi karakter guru sangat membentuk karakter siswa. Nah, saudara, mau tidak mau di dalam pendidikan, kenapa peran guru sangat penting? Karena apa, saudara? Sering di dalam masa remaja terjadi masalah relasi orang tua dengan remaja. Sehingga apa yang sekolah bisa lakukan? Apa yang bisa dilakukan guru ketika murid bermasalah dengan orang tua? Saudara, saya mencatat di sini, saudara, ada satu istilah reparenting. Saudara, reparenting apa itu? Guru menghadirkan pengalaman relasional yang menebus atau memberi kembali pengalaman pengasuhan yang sehat. Atau memperbaiki kekurangan pola asuh yang mungkin tidak diterima murid di rumahnya. Sehingga dengan diberikan reparenting oleh gurunya, murid itu merasa aman, murid itu merasa diterima. Dan murid itu mengalami disiplin yang memulihkan, saudara. Ya, dan kasih yang konsisten. Saudara, ketika guru memberikan reparenting, guru tidak sedang menggantikan fungsi orang tua. Tidak boleh. Ya, karena guru hanya menjadi figur dewasa yang memberi pengalaman relasional yang membentuk ulang hati dan karakter muridnya. Jadi ketika terjadi kekosongan di dalam relasi ini, si guru hadir, ya. Jadi kenapa ini penting sekali untuk guru harus bekerja sama dengan orang tua. Dia menjadi rekan seperjalanan bagi orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Saudara, James Smith di dalam bukunya On the Road with Saint Augustine, saudara, di sini Augustine menuliskan, ya, ada luka, ada scars dari ayah yang meninggalkan, ya, termasuk dia juga mengalami hal itu. Tapi justru luka-luka ini disembuhkan oleh ayah-ayah yang ditemukan di dalam tubuh Kristus. Ya, di mana ayah-ayah ini antara lain tentu gurunya, di dalam konteks ini Agustin ketemu dengan Ambrosius, ya, who chose me without obligation, yang memilih tanpa ada kewajiban, yang mencintai tanpa syarat, yang bisa hadir ketika orang lain tidak hadir, dan yang mengenal dia dan tetap mengasihi. Jadi saudara, bagaimana kita melihat reparenting itu sangat penting. Jadi ketika anak-anak mengatakan saya tahu siapa saya, karena saya tahu siapa Tuhan, dia mengenal Tuhan, maka dia bisa mengenal diri. Ya, dia tahu Tuhan yang menciptakan dirinya dan tahu untuk apa dia ada di dunia. Tantangan bagi sekolah Kristen harus memiliki visi pendidikan yang holistik yang berpusat pada identitas Kristus. Ya. Dan yang kedua, stakeholder dalam hal ini guru, orang tua, yayasan, masyarakat, ya, lalu kemudian lingkungan gereja, ya, di dalam ekosistem pendidikan harus berkolaborasi, berkontribusi sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Dan ingat saudara, dunia sedang mencengkram anak-anak kita semakin jauh dari kasih Kristus.
Apakah saudara menariknya untuk masuk dalam pelukan tangan Tuhan? Jadi ingat ketika murid-murid memarahi orang tua yang membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi justru Tuhan Yesus menghardik, memarahi murid-murid dan mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang seperti itu yang punya kerajaan Allah. Demikian pemaparan saya kembalikan kepada Ibu Sarina.